Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, hari ini penyanyi Raisa kembali available di Bursa Jodoh Selebriti. Kabar itu santer diperbincangkan setelah sidang cerainya dengan Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi ditutup atau diakhiri. Pasalnya setelah sidang beragendakan pembuktian dari pihak Raisa yang disusul dengan pembacaan kesimpulan, kemarin siang Hakim Ketua menyatakan rangkaian sidang telah selesai. Karena Hamis tak pernah hadir di persidangan, maka putusan cerai dinyatakan secara fair stake dan disampaikan melalui e-courts. Jadi agenda persidangan sudah selesai. Putusannya nanti akan diputus secara fair stake karena tergugatnya tidak hadir. Mulia menyampaikan bahwa nanti kalau ada putusan hari ini itu nanti akan diupload. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Jadi harapannya kalau memang bisa ya syukur alhamdulillah hari ini bisa ada putusan. Melayangkan gugatan cerai pada 22 Oktober 2025, Raisa cuma menyertakan gugatan hak asuh anak. Sedangkan masalah harta gonogini dibagi secara adil di luar pengadilan sesuai kesepakatan bersama. Langkah bercerai baik-baik dipilih Raisa dan Hamis untuk menjaga mental putri sematawayang mereka. Ya, saya rasa ini juga kan dari statement mereka berdua ya, surat terbuka, kemudian juga waktu itu ada kesempatan juga Mas Hamisnya juga menyatakan ya, bahwa memang mereka berusaha baik-baik dan saat ini juga memang baik-baiknya itu dijalankan ya. Saya udah pernah digosipin semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang buruk yang bisa dilempar ke saya. Saat pernikahannya dengan Raisa resmi berakhir, Hamis tengah melakukan safari sosial menjenguk para korban banjir bandang di Aceh. Dalam caption yang menyertai video aktivitasnya di Bumi Serambi Mekah, laki-laki bernama lengkap Hamis Daud Willy itu menulis, menemukan harapan dan sukacita di tengah kekacauan. Air setinggi apa untuk bisa patahin jembatan sampai ini semua rumah-rumah warga, kafe, restoran, ini semua habis gara-gara banjir. Dan katanya sekitar 40-50 meter tanah yang ke sini tuh udah habis, keuruk semua gara-gara banjir kemarin. Hebat loh masyarakat di sini. Ini semua perahu-perahu yang ada di sini yang bantu nyebrang bolak-balik makanan, penumpang, itu semua inisiatif dengan orang-orang lokal. Juga tidak hadir di sidang cerai kemarin, Raisa punya kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Netizen pun bergunjing, Raisa sudah siap menjadi janda. Kisah cintanya dengan Hamis berakhir di Desember kelabu 2025. Kabarnya sejak Hamis diisukan selingkuh dengan Sabrina Alatas, hanya soal waktu bagi Raisa untuk melepas Hamis. Hatinya lebih terpukul ketika kehilangan wanita yang telah melahirkannya ke dunia, Mama Ria Mariati, yang berpulang pada 29 November lalu. Saat tampil di Kendari, Sulawesi Tenggara, Raisa sempat menangis di atas panggung karena teringat pada pengorbanan tulus ibundanya. Aku nggak tahu, aku belum pernah nangisin ini di panggung. Tapi di antara semua yang kejadian sama aku selama ini adalah hal terberat yang pernah aku alamin. Kalau cinta sejati itu seperti seorang ibu pada anaknya dan seorang anak pada ibunya, itu cuma berubah alam aja. Tapi cintanya pasti terus ada dan pasti terus akan mengalir. But life must go on. Status janda seolah menjadi titik balik hidup Raisa. Ia siap menjadi single parent meski berusaha melakukan co-parenting yang baik dengan Hamis. Soal anak itu memang dari awal kita para pihak itu co-parenting, jadi sampai hari ini juga kan nanti ganti-gantian gitu. Sekarang juga yang saya tahu ya anaknya juga sudah libur ya, jadi nanti gantian ke pihak dari bapaknya gitu. Intinya hubungan saya sama Ia itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak, jadi kita pengen jaga itu.
Di Pengadilan Agama Cibinong, sidang cerai aktor Eza Gionino melawan Meiza Aulia Korita istrinya masih berlangsung alot. Dalam sidang beragendakan mendengarkan saksi dari pihak tergugat, Eza menghadirkan Hengki Roring, sahabat yang sering menginap di rumahnya. Namun kuasa hukum Meiza mengklaim Eza gagal menghadirkan saksi karena syarat saksi dalam kasus hukum maupun perceraian minimal 2 orang. Hari ini adalah agenda sidang pembuktian, yaitu adanya pembuktian dari kami dan juga ada saksi yang kami hadirkan. Ini ada di sebelah saya, ada Bang Hengki. Bang Hengki ini adalah teman sekaligus tim daripada Eza Gionino yang setiap hari beliau ada bersama dengan tergugat dan juga beliau ini sering menginap juga di rumahnya tergugat. Sebenarnya nggak banyak ya, hanya seputaran pertengkaran mereka terakhir dan bagaimana hubungan pertemanan saya waktu ke Medan melihat anak-anak waktu sakit. Kita juga perlu menyampaikan ya ke media bahwa satu orang saksi bukanlah saksi. Ya. Jadi miss-nya di mana di antara mereka ya itu jadi hak mereka. Hanya saja saksi ini ya bisa jadi bukan jadi pertimbangan hakim karena satu orang itu bukan jadi saksi secara hukum. Ya. Harusnya berapa? Minimal 2. Supaya dikategorikan saksi itu minimal 2. Jika pada sidang sebelumnya pihak Meiza berusaha menjaga marwah Eza agar kelak anak-anak Eza tidak memandang buruk sosok ayahnya, sekarang Meiza seolah tak memperdulikan hal itu. Pasalnya, pernyataan Eza melalui kuasa hukumnya sudah kelewat batas dan memutarbalikkan fakta. Pihak Meiza mengaku punya bukti kuat bahwa Eza belum kapok melakukan hal-hal negatif. Dari minggu-minggu lalu kan pihak tergugat banyak menyampaikan statement yang tidak benar, ya. Dan mereka juga sampaikan akan membantah. Tapi kami tunggu sampai sekarang nggak ada bantahan. Buktinya hanya 3. Dan itu umum. Dan malah bukti mereka menguatkan bukti-bukti kami. Termasuk RSKO. Ya, rawat inap terakhir. Surat keterangan rawat inap. Ya. Surat keterangan rawat inap untuk rehabilitasi atau seperti apa? Betul, rehabilitasi. Track record dari saudara Eza sendiri seperti apa? Bagaimana orang bisa berubah atau tidak, atau akan mengulangi lagi. Insting saya laki-laki mengatakan saat itu tidak. Soal KDRT yang dibantah pihak Eza pun akhirnya dipertegas oleh pihak Meiza. Pekan lalu Meiza hanya mengaku mengalami KDRT verbal dari Eza agar nama Eza tidak jelek di mata satu Indonesia. Sekarang fakta-fakta KDRT fisik tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi kalau dia bilang juga tidak ada KDRT, foto lebam ada, CCTV ada, ya. Kalau ditanya apakah sampai laporan polisi, nggak akan setega itu. Cekcok rumah tangga tuh biasa ya. Saya tahu itu mulai ribut-ribut sejak bulan Mei. Yang jelas sih saya mempermudah semua apa yang dia mau. Saya udah survive, saya udah berusaha berjuang dari bulan Mei. Saya harus terima, saya harus belajar ikhlas, saya harus menguatkan diri saya. Life must go on. Masalah yang masih alot dinegosiasikan oleh pihak Eza dan Meiza adalah soal nafkah anak. Eza yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat menawar nafkah anak dari 25 juta per bulan menjadi 17 juta per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 3 anak. Jadi sebenarnya selayaknya seorang suami, anak kan harus makan tiap bulan, ya kan? Sepakat ya? Artinya sebelum ada putusan juga harus dinafkahin. Untuk pihak tergugat kan teman-teman bisa lihat sendiri, akan dibeli rumah lah, nafkah aja di nego-nego sampai ke Medan gitu loh. Iya, dari pada intinya di angka berapa? 17 ya? Mereka minta ya? 17 gitu.